Ya, di modul kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat skenario analisis. Kalau teman-teman ingat, di bagian assumption, ini adalah dasar dalam menghitung berapa sih angka yang akan menjadi perhitungan proyeksi laporan keuangan atau pro forma laporan keuangan di periode 2024 sampai 2033. Namun di kasus ini, kita tidak hanya membuat satu skenario saja seperti di pertemuan sebelumnya. Kita di sini membuat jadi 3 skenario, yaitu base case atau skenario realistis, kemudian ada bull case, yaitu skenario yang lebih baik dari kondisi realistis, dan bear case, yaitu kondisi lebih buruk dibandingkan kondisi realistis. Ini kalau misalnya diganti ya dari base case menjadi bull case, maka angka di bagian forecast dan extrapolation period ini juga akan berubah. Begitu juga di sini saya menunjukkan bagian upside atau downside ya antara intrinsic value dengan market price itu juga berubah. Yang awalnya kalau di base case ini upside-nya 15,5% ya, sedangkan bull case tadi atau sekarang menjadi 27,9%. Kondisinya lebih baik. Sedangkan kalau misalnya diganti dengan bear case ya, ini angka di bagian forecast periodnya juga berubah dan bagian upside-nya turun menjadi 4,1% saja. Kenapa kita membuat 3 skenario? Base case, bull case, dan bear case. Dan apa itu bull dan bear? Ya, mungkin banyak yang sering mendengar ketika membaca atau menonton video di internet seputar tentang investasi bahwa market lagi bull nih, market lagi bearish, kayak gitu ya ada istilahnya. Itu maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan. Pertama, kita membuat 3 skenario ya. Pertama base case, kemudian bull case ya, masing-masing untuk 2 asumsi laporan keuangan yaitu income statement dan balance sheet ya. Kemudian juga skenario bear case. Karena pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang bisa memprediksi masa depan akurat 100%. Oleh karena itu, kita buat rentangnya dari kondisi ya serealistis mungkin, kemudian kalau kondisinya lebih baik seperti apa, namun kalau kondisi di masa depan ternyata jauh dari prediksi kita, yaitu menjadi lebih buruk, itu akan seperti apa. Nah, oleh karena itu, kita bikin asumsinya. Untuk bagian base case sendiri, ini kita menggunakan asumsi yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Jadi kita langsung lanjutkan aja, masuk ke bagian asumsi skenario bull. Sebelumnya kita jelaskan dulu, apa itu bull dan apa itu bear. Bull dari kata banteng ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman pernah lihat di internet ya, ada 2 patung di depan kantor gedungnya Wall Street di Amerika Serikat di New York ya. Bull dan bear ya, banteng dan beruang ini menggambarkan sebetulnya kondisi market yang sedang naik dan sedang turun. Bull itu ibaratnya seperti banteng yang menyeruduk ke atas ya, sehingga market yang diseruduk ke atas oleh banteng itu kondisinya bullish atau jadi naik. Sedangkan bear atau beruang ya, itu kan kalau misalnya menyerang menggunakan cakarnya dari atas ke bawah, bearish kayak gitu. Nah, ketika market sedang di bearish ya oleh beruang ya, akhirnya market jadi turun. Jadi gampangnya adalah kalau bull seruduk ke atas atau market naik ke atas, sedangkan kalau bearish yaitu dicakar ke bawah atau market turun ke bawah. Jadi di sini kita menggunakan istilah bull ya sebagai skenario lebih baik daripada kondisi realistis ya. Pada dasarnya untuk masing-masing revenue growth ini saya tambah 2% ya. Teman-teman bisa lihat sini dari angka di atas di bagian base case ini saya tambah 2% untuk masing-masing ya. Masing-masing segmen, masing-masing brand ya, ini semuanya saya tambah 2%. Nah, begitu juga dengan proyeksi 2033, alih-alih saya tambah 2%, saya tambahnya 1,5% aja. Jadi saya asumsikan bahwa 5 tahun kedua itu pertumbuhannya tidak secepat dengan 5 tahun pertama. Ya, mungkin karena ada banyak adjustment di masa depan, dan lagi-lagi kita ambil prinsip konservatif. Ya, agar di masa depan kita anggap kondisinya itu masih penuh dengan ketidakpastian dan kita ambil range yang sekecil mungkin. Dibanding 2% kita ambil yang 1,5%. Begitu juga ini untuk yang Orbis brand dan masing-masing segmen. Nah, kita asumsikan untuk COGS ya, ini tidak ada banyak perubahan menggunakan rumus yang sama dengan seperti yang di skenario base atau realistis ya. Untuk SGA ini juga tidak ada perbedaannya menggunakan average dari 5 tahun terakhir. Tapi R&D saya
saya asumsikan bahwa perusahaan itu yang ingin revenue-nya di bidang skincare atau domestik kayak gitu ya. Kalau misalnya mereka mau naik revenue-nya, berarti mereka harus menaikkan R&D-nya, inovasinya mereka. Nah, ini saya tambahkan 2% ya. Tapi untuk lainnya, seperti depresiasi, amortisasi, aset, interest, expense, dan tax rate ini tidak saya ganti ya. Rumusnya tetap sama dengan skenario base. Begitu juga untuk yang lain, namun di bagian balance sheet ya, ini yang saya sesuaikan hanya di bagian days outstanding-nya. Bagian account receivable, inventory, dan account payable. Untuk bagian account receivable, kita anggap bahwa perputaran pengumpulan atau koleksi uang dari pelanggan ini 2 hari lebih cepat ya dibandingkan kondisi base case. Kemudian untuk perputaran inventory-nya ini juga 5 hari lebih efisien. Begitu juga untuk pembayaran utang ini 2 hari lebih lambat. Jadi perusahaan mampu negosiasi dalam pembayaran utang ke vendornya lebih lama ya, terms of payment-nya. Nah, untuk yang lainnya ini tidak ada perubahan ya. Untuk capital expenditure, debt issuance, debt repayment ya, dividend payment, average dari dividend payout ratio, intangible asset growth-nya. Begitu juga untuk bear case ya, kondisi dicakar beruang sehingga market jatuh kayak gitu. Yang saya ubah hanyalah di bagian revenue growth ya. Di sini alih-alih tambah 2%, di sini saya anggap bahwa growth-nya justru 2% di bawah atau lebih rendah dibandingkan base case ya. Untuk dari Pola brand, begitu juga Orbis brand dan masing-masing channel. Dan untuk yang 2033 ini alih-alih plus 1,5%, ini saya kurang dari 1,5% ya dari base case-nya untuk masing-masing brand dan masing-masing sales channel-nya. Kemudian COGS, SGA sama R&D, ini saya asumsikan perusahaan tetap menaikkan expenditure untuk R&D ya 2% karena kita anggap bahwa perusahaan tetap berusaha melakukan effort terbaiknya yaitu menambahkan budget untuk inovasi di R&D. Namun sayang revenue-nya tidak menggambarkan kondisi yang diharapkan. Alih-alih R&D-nya sudah dinaikkan, tapi revenue-nya malah turun. Nah, begitu juga di bagian days outstanding-nya, account receivable, inventory, dan account payable. Ini saya adjust ya untuk kondisi bear case-nya. Kalau account receivable-nya ini jadi less efisien 1 hari, sedangkan inventory-nya less efisien 2 hari, kemudian pembayaran utangnya malah jadi lebih cepat 1 hari dibandingkan kondisi yang normalnya atau base case-nya. Nah, dari 3 skenario ini, bear case, bull case, dan base case ya, ini nanti bisa kita jadikan pilihan di bagian selected skenario ini ya berdasarkan data validation di sini. Apakah kita mau melihat kondisi bear case atau upside-nya langsung terhitung menjadi 4,1% aja antara intrinsic value dengan market value-nya. Atau bull case ya, kita ingin melihat kalau kondisinya lebih baik daripada kondisi normal atau base case-nya, namun kita kembalikan ke base case ini seperti ini.